Hai, Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita bertemu dalam Perilaku Konsumen Part 10 bersama saya, Anissa Mardatilah. Peran kelompok acuan dan keluarga terhadap keputusan membeli adalah topik kita kali ini. Sebelum seseorang memutuskan untuk membeli atau tidak membeli, harus memperhatikan terlebih dahulu ada atau tidaknya peranan orang lain dalam mempengaruhi keputusan pembelian tersebut. Seseorang berpotensi dipengaruhi oleh berbagai tipe orang ataupun kelompok yang melakukan kontak dengan mereka atau yang mereka amati. Nah, atas dasar inilah maka sangat penting sekali memperhatikan kelompok acuan dan pengaruh keluarga terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Tindakan selektif adalah tindakan yang ditunjukkan oleh perilaku konsumen yang membutuhkan pertimbangan atau pendapat dari berbagai pihak dalam mengambil keputusannya. Kelompok acuan yang terdiri dari satu orang atau lebih dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang akan membentuk sikap umum atau khusus atau juga pedoman khusus bagi perilaku, termasuk di dalamnya pedoman dalam memutuskan pembelian. Pengaruh dari keluarga sangat mempengaruhi keputusan membeli. Misalnya, ketika sebuah keluarga ingin membeli sebuah mobil, mereka biasanya akan mempertimbangkan pendapat atau saran dari anggota keluarga tentang merek mobil yang akan dibeli. Selanjutnya adalah kelompok acuan. Kelompok acuan adalah orang-orang yang berada di sekeliling individu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Seperti apa? Misalnya ada teman, saudara, tetangga, bahkan juga artis yang menjadi idola. Kelompok acuan tidak hanya seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Biasanya, kelompok acuan ini digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau bahan referensi dalam membentuk respon afektif, kognitif, dan perilaku. Kelompok acuan jenis-jenisnya dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok formal dan informal. Yang kedua, kelompok primer dan sekunder. Yang ketiga, kelompok aspirasi dan disosiasi. Nah, yang pertama, kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi resmi secara tertulis. Misalnya, partai politik, kelompok dalam universitas, dan perusahaan. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara resmi. Misalnya adalah kelompok bermain, kelompok arisan, komunitas, bahkan kelompok rukun tetangga dan rukun warga. Kelompok acuan yang kedua yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang keanggotaannya terbatas, interaksi antar anggota secara langsung tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota. Biasanya mereka memiliki kesamaan nilai dan sikap serta perilaku. Misalnya adalah keluarga dan kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Sedangkan kelompok sekunder mempunyai ikatan yang lebih longgar daripada kelompok primer. Antar anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung, tapi antar anggota kelompok mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Misalnya seperti asosiasi profesi dan himpunan alumni atau berbagai kelompok informal yang lainnya. Kelompok acuan yang ketiga yaitu kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya.
Anggota dari kelompok ini berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya dengan cara bersikap dan berperilaku sama. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dari kelompok acuannya, atau antar anggota kelompok aspirasi nggak harus terikat dan harus saling berkomunikasi. Biasanya anak-anak muda senang meniru cara berpakaian selebriti, misalnya dari Korea ataupun dari negara asing yang lain. Mereka berusaha untuk meniru perilaku, dan anak-anak muda ini disebut dengan kelompok aspirasi. Sedangkan kelompok disosiasi adalah kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. Contohnya, para anggota Partai Keadilan yang selalu menunjukkan ketertiban dalam demonstrasi. Sangat berbeda dengan perilaku demo dari kelompok lainnya, atau hal-hal lain yang kondisi kelompok tersebut berusaha membuat citra yang berbeda dari kelompok lain. Pengaruh kelompok acuan dapat juga menunjukkan beberapa macam jenis. Ada pengaruh normatif, pengaruh ekspresi nilai, dan pengaruh informasi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang dari norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Biasanya pengaruh normatif akan semakin kuat jika seseorang terdapat beberapa hal, misalnya karena adanya tekanan yang kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. Yang kedua, penerimaan sosial sebagai motivasi yang kuat. Dan yang terakhir, karena adanya produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma. Selanjutnya adalah pengaruh ekspresi nilai. Kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui fungsi sebagai pembawa ekspresi. Seorang konsumen akan membeli sebuah mobil mewah misalnya dengan tujuan agar orang lain dapat memandangnya sebagai orang yang sukses, sehingga kendaraan atau mobil mewah tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Nah, yang ketiga, pengaruh informasi. Kelompok acuan akan memberikan pengaruh terhadap pilihan produk atau merek dari seorang konsumen, karena dianggap kelompok acuan tersebut sangat dipercaya dari atas testimoni atau saran dari pemakaian produk yang sudah mereka pakai, karena dianggap dia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Nah, informasi dapat dipindahkan dari grup referensi dengan 3 cara. Kadangkala pengaruh informasional dengan sengaja dicari oleh konsumen untuk mengurangi resiko terhadap keputusan dia membeli sebuah produk. Nah, demikianlah materi kita untuk kali ini. Selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Bye.